Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke Sobat Napak Tilas, kali ini saya berada di Desa Bojonglor, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Kita akan mengunjungi salah satu situs keramat di desa ini, yaitu Buyut Tumenggung Rahmat. Nah, kebetulan saya ditemani oleh Kang Agus. Nanti beliau akan menyampaikan terkait dengan cerita atau sejarah, mitos maupun tradisi yang diselenggarakan di situs ini. Ya, selamat datang sahabat Napak Tilas di Makom Buyut Keramat atau Tumenggung Rahmat. Saya akan menceritakan sedikit sejarah Buyut Keramat yang tertulis di manuskrip-manuskrip kuno, bahwa dulunya sebelum ada Desa Bojong, di sini di daerah ini ada desa-desa kecil, yaitu Desa Dempul, Desa Cempaluk, dan Desa Wertu. Nah, beliau pemimpin-pemimpin desa tersebut itu anak cucu dari Maulana Abdurrahman Al-Baghdadi atau Pangeran Panjunan yang menikah dengan putri dari Kanjeng Pangeran Cakrabuana yang bernama Nyimas Rarakonda. Dahulu sebelum nikah dengan Nyimas Rarakonda, Maulana Abdurrahman Al-Baghdadi itu disuruh oleh Mbah Kuwu atau Pangeran Cakrabuana untuk mengislamkan wilayah utara. Cuma terkendala dengan bangsa siluman yang menghalang-halangi dakwah Pangeran Panjunan. Akhirnya Pangeran Panjunan atau Maulana Abdurrahman Al-Baghdadi itu disuruh oleh Mbah Kuwu Cirebon itu untuk bertapa atau tafakur di daerah Indramayu atau yang dulu sekarang disebut Pulau Lampes. Dalam tafakur beliau, Kanjeng Maulana Abdurrahman Al-Baghdadi itu mendapatkan ilham dari Gusti Allah bahwa siluman atau iblis yang mengganggu dakwah Pangeran Panji itu adalah seorang bangsa siluman yang berwujud naga yang bernama Naga Wulung Kalantaka. Nah, sosok naga tersebut itu hanya bisa dikalahkan oleh tombak yang bernama Tombak Baru Kalantaka. Maka dengan dihadiahi tombak baru Kalantaka, Pangeran Panjunan atau Maulana Abdurrahman Al-Baghdadi itu datang ke Mbah Kuwu, langsung diberi restu, langsung berdakwah di wilayah utara, langsung bertarung atau adu tanding dengan siluman tersebut yang mengganggu dakwah Pangeran Panjunan. Akhirnya siluman tersebut takluk oleh Pangeran Panjunan dan dia bersedia mengabdi atau masuk Islam kepada Pangeran Panjunan. Dia bersahadat. Nah, ketika dia bersahadat masuk Islam, kata Pangeran Panjunan, ketika masuk Islam jangan berwujud ular, karena ketika dilihat oleh orang maka orang akan takutan. Maka untuk menjadi bukti kesetiaan siluman tersebut, dia berubah wujud menjadi sebuah tombak yang bernama Tombak Baru Kalantaka. Maka sosok atau Pangeran Panjunan tersebut digelari dengan nama Ki Suranenggala. Ki Sura berarti maknanya itu seorang pemberani, atau kalau bahasa Sanskertanya lebih mengarah ke Sang Hyang atau dewa. Nenggala itu berarti tombak, berarti digelari dengan Ki Suranenggala itu orang yang berani dengan bersenjatakan tombak.
Nah, maka dinikahkanlah dengan putri Mbah Kewu Cirebon yang bernama Nyimas Sararakonda. Hasil dari pernikahan tersebut melahirkan beberapa anak, putra dan putri. Yang putra itu bernama Pangeran Pati Seminingrat Cita Jahaga. Yang putri bernama Nyimas Baduran, yang dulunya menurut pitutur dan yang tertulis di naskah itu adalah Dewi Kencana Wungu. Nah, sekarang disebut Nyimas Ringgit Kencana Wungu. Nah, hasil dari pernikahan tersebut, Ki Pati Seminingrat atau Pangeran Pati Seminingrat Cita Jaga itu melahirkan beberapa putra, diantaranya Tumenggung Aryasuni yang memimpin desa Dempul yang berada di sebelah utara. Terus Tumenggung Rohmat juga mendiami desa Dempul, tapi dikuburnya di sini. Dan di sini adalah makam Tumenggung Rohmat, adik dari Tumenggung Aryasuni. Terus kemudian ada Tumenggung Cempaluk yang berada di sebelah selatan sana kuburannya. Itu mendiami desa Cempaluk. Dari ketiga desa tersebut, antara desa Dempul, desa Wertu, dan desa Cempaluk itu digabung menjadi satu. Tapi sebelumnya desa Wertu itu dipimpin oleh Adipati Waringin, putra dari Pangeran Pati Seminingrat Cita Jahaga yang tertulis di dalam naskah. Jadi Pangeran Adipati Waringin dan Pangeran Adipati Cempaluk, terus Tumenggung Aryasuni dan Tumenggung Rohmat itu sepakat untuk menggabungkan desa menjadi satu. Di dalam kitab diterangkan bahwa di situ antara desa Cempaluk, desa Wertu, desa Cempaluk, desa Dempul dan desa Wertu, sakehing desa Wertu, artinya antara desa Dempul, desa Cempaluk itu dimasukkan, digabung menjadi satu. Kalau istilah dalam zaman dahulu itu, kalau kita lagu seperti padi itu diikat atau dipocong. Kalau pengucapan orang sini dipocong, tapi kalau kita merambah ke daerah Indramayu bukan itu, tapi dibojong. Maka terciptanya desa Bojong itu asal kata dari kalimat disatukannya, diikatnya antara tiga desa menjadi satu, itu adalah desa Bojong. Di antara pemimpinnya itu adalah beliau, Tumenggung Rohmat, Tumenggung Aryasuni, dan Tumenggung Cempaluk. Adipati Waringin itu memimpin desa Wertu. Itu tahun 1500, sejaman dengan Sunan Gunung, tapi Sunan Gunung Jati sudah sepuh. Sekitar 1580 sampai 600 sekian lah. Kalau di sini menurut apa yang saya ketahui, bahwa yang satu itu adalah Tumenggung Rohmat, yang kedua apakah itu istrinya atau pusakanya wong alam, karena istrinya itu sampai sekarang belum bisa diketahui siapa-siapanya. Tapi menurut orang-orang yang berziarah, ketika berziarah ke sini itu sering sering ditemui oleh sosok perempuan. Apakah itu beliau istri dari Tumenggung Rohmat atau siapa wong alam? Namanya juga masih simpang siur, siapa-siapanya saya nggak tahu. Biasanya yang datang ke sini itu biasanya kalau musim Pilkades, biasanya banyak orang-orang yang jero ke sini untuk ngalap berkah atau minta izin supaya hajatnya dikabul menjadi kepala desa di desa Bojong. Nah, banyak para peziarah juga dari luar desa yang intinya ketika mereka tuh punya punya hajat atau punya kesulitan, intinya mereka itu ngalap berkah, tabarukan di sini. Ya alhamdulillah menurut pitutur mereka sih banyak yang dikabul berkat karomah beliau gitu loh. Cerita-cerita uniknya ketika itu ada tamu dari Banten. Nah, kemungkinan karena dia di tempat lain sering berziarah, kemungkinan dianggapnya biasa. Tapi ketika dia langsung datang ke sini, langsung dia nggak bisa melangkah, langsung menyembah, minta ampun. Betul, ampun Mbak, ampura Gusti, ampura Mbak, ampura saya. Kalau bahasa sini sih kewanen atau apa kurang adab lah.
gitu. Akhirnya orang tersebut nangis-nangis minta ampun. Nah, ketika saya langsung tawasul, akhirnya dia sadar kembali gitu. Itu cerita uniknya. Dan banyak orang-orang sini gitu loh, orang-orang yang berziarah ke sini tuh sering ketemu dengan ular gitu loh. Entah itu karena ini kompleksnya kompleks persawahan, jadi wajar kalau ular, tapi ular tersebut itu gedenya nggak kira-kira gitu loh. Ya kemungkinan sih taklukan atau naga tersebut yang ditaklukkan oleh ayah beliau gitu loh, yang bernama naga Kalantaka tersebut. Nah, seperti itu. Kalau tradisi sih di sini nggak ada ya, karena masyarakat di sini kan terpisah dari pemukiman. Biasanya dikunjungnya itu hanya dalam prosesi Miderbuk itu memideri tiap perbatasan desa. Itu pasti disinggahi. Itu. Berkunjung ke sini Senin Legi. Ada yang Jumat Kliwon ada Sabtu Kliwon ada. Tergantung tergantung kapasitas pengetahuan mereka tentang tentang budaya dan tentang keilmuan sih, kan jelas. Karena dari banyak berbagai perkumpulan atau padepokan atau perguruan atau kelompok-kelompok jamiah itu sering mengadakan tawasulan dengan harinya sendiri-sendiri. Ada yang Sabtu Kliwon, ada yang Senin Legi, ada yang Jumat Kliwon, ada hari Jumat saja gitu, macam-macam. Kalau yang nginep kebanyakan nggak ada yang berani, Mas. Oh, nah itu kenapa tuh? Karena yang jelas yang nginep di sini itu sering ditemui dengan ular besar. Jadi nggak ada yang berani. Satu, karena nggak ada penerangan. Yang kedua, itu sering ketemu makhluk yang berwujud ular. Makanya nggak ada yang berani. Makanya kondisinya ya kotor kayak gini. Kuncinya juga jarang yang kuat, jarang yang berani di sini tuh. Ya kemungkinan dengan berbagai alasan lah. Ada yang jauh alasannya, ada yang karena di sini nggak ada penerangan gitu. Tapi kalau musim pilihan kubu atau pilihan kepala desa pasti ramai di sini. Oke, sahabat Napak Tilas, tadi apa yang disampaikan oleh Kang Agus mudah-mudahan memberikan informasi yang terkait dengan sejarah Desa Bojonglor ya. Kita akan coba eksplor ya situs-situs yang lainnya yang berada di Desa Bojonglor, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon.